Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wal mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam, di mana saat ini kita sudah pindah kepada bab yang ke-16. Dan ini sekaligus menjadi kata mutiara yang ke-160 dari kajian kitab Iqadul Imam ini. Itu mau disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babus Sadisa Asyara, yaitu bab yang ke-16. Waqala dawu, siapa Ibnu Athaillah Sakandari, radhiya, mudah-mudahan meridhoi siapa Allah anhu, kepada beliau Ibnu Athaillah Sakandari. Beliau menyampaikan kata mutiara, idza waqa'a minka dzanbun fala yakun sababan yu'isuka min husulil istiqomati, atau bisa yu'ayisuka min husulil istiqomati ma'a rabbika wa qad yakunu dzalika akhiran dzanbin qudira alaika. Artinya idza waqa'a, apabila terjadi mingka pada dirimu apa dzanbun, satu perbuatan dosa. Apabila kamu melakukan satu perbuatan dosa, namanya manusia kan tidak lepas dari kesalahan dan keluputan. Umpamanya kok terjadi perbuatan dosa pada dirimu, maka dosa yang kamu lakukan itu falayakun, maka tiada jadi atau janganlah menjadi. Apa dosa itu? Sababan, menjadikan sebab, yu'ayyisuka, yaitu menjadikan sebab memutuskanmu, artinya menjadikan kamu putus asa, min husulil istiqomati, untuk memperoleh keistiqomahan di dalam ibadah, ma'arabbika, bersama Tuhanmu. Karena apa? Karena boleh jadi faqad yakunu, maka kadang-kadang ada apa dzalika, dosa itu akhiran dzanbin, boleh jadi itu merupakan akhir dari perbuatan dosamu, di mana qudira, yang telah ditakdirkan alaika, kepada dirimu. Artinya begini loh, jangan sampai di antara kita itu putus asa ketika kita itu yaitu melakukan satu perbuatan dosa. Jangan sampai umpamanya kita kok masih teledor, umpamanya kita kok masih tidak disengaja, kok masih saja melakukan perbuatan dosa. Maka ketika engkau dalam keadaan seperti itu, jangan kamu putus asa untuk memperoleh keistiqomahan di sisi Tuhanmu. Terus dengan harapan apa? Boleh jadi mudah-mudahan bahwa dosa yang kamu lakukan pada saat itu merupakan akhir daripada dosa yang ditakdirkan oleh Allah kepadamu. Untuk saya katakan, as-sahirus shadiqu ini, adapun seorang pejalan yang sejati, seorang penempuh, seorang yang menempuh jalan suluk,
menuju kepada Allah, seorang yang ada di jalan thariqah yang jujur itu, yang benar itu, awil wasilu, atau orang yang sampai kepada makom hakikat itu karokibi, ibaratnya seperti seorang pengendara kuda al-muhiru, yang cepat, jadan, yang benar-benar fil masiri, di dalam perjalanannya. Kada, hampir-hampir ada siapa, si rokib tadi, minasurati, dari cepatnya itu, ayyutiro, yaitu seakan-akan terbang siapa rokib. Bahwa selama engkau memang betul-betul menjadikan dirinya sampean itu menjadi seorang salik, seorang yang pengen betul-betul berjalan menuju kepada Allah secara sejati, kok kemudian engkau tergelincir ya ke dalam dosa, maka ingat, jangan pernah putus asa ya, jangan pernah putus asa, karena engkau adalah orang yang ada di dalam jalan yang benar. Selama engkau jujur, selama engkau benar, selama engkau memang menuju ingin sampai kepada hakikat, maka sampean itu seperti seorang ar-raqib, seperti pengendara al-muhiru, pengendara kuda yang cepat jadan, yang betul-betul cepat fil masiri, di dalam perjalanannya, sampai saking cepatnya itu ibaratnya seperti apa? Seperti yaitu terbang. Maka itu faidah waqa'at, umpamanya ini, karena kamu memang jujur, memang benar, kamu seorang sufi sejati kamu ya, dan umpamanya ada salah dan dosa itu wajar lah, karena salah dan dosa itu adalah milik manusia. Maka itu umpamanya faidah waqa'at, apabila terjadi minhu, daripada rokib, orang yang mengendarai tadi, orang yang berkendaraan kuda yang cepat itu ibaratnya ya seperti itulah seorang sufi yang menuju kepada Allah ya, pengennya kan cepet ya, kerinduannya pengen ketemu Allah itu loh kan, pengen cepet kan, pengen ketemu kan begitu. Maka itu umpamanya kok terjadi faidah waqa'at, apabila terjadi minhu pada seorang si pengendara tadi, apa kabwatun, kabwatun itu tergelincir hal kecil, namanya tergelincir ya, au saktatun, atau terjadi apa namanya, jatuh, lain lah jatuh dengan tergelincir itu. Jadi tergelincir itu mungkin adanya kesalahan kecil atau jatuh, au sodarot minhu, atau bahkan muncul minhu dari si rokib apa asratun, yaitu semacam kesalahan, au hafatun, atau kesalahan, istawa, maka kemudian tegak, cepat tegak ala jawadi, yaitu berjalan cepat di atas kudanya, wastamaro, dan terus berlanjut ala igoratihi, untuk bergegas siapa si rokib fi talabi muradi, yaitu di dalam rangka untuk mencari apa yang akan dituju si rokib tadi, karena tujuannya hanya kepada Allah. Itu umpamanya terjadi kesalahan, tergelincir kesalahan kecil, atau dia jatuh melakukan dosa atau melakukan kesalahan, maka istawa ala jawadi, dia bergegas untuk tegak, cepat mengendarai kudanya, wastamaro, dan terus ala igorati, untuk apa nyaman, untuk berusaha untuk cepat si rokib itu fi talabi muradi, itu di dalam mencari apa yang diinginkan oleh si rokib. Seperti itu seorang hamba yang benar itu. Jangan kemudian ya dosa, terjadi dosa, kesalahan, tiba-tiba dia putus asa atau tidak mau meneruskan perjalanan tasawufnya. Maka itu faidha sakoto ini, maka apabila jatuh si rokib ini tadi
waja'ala dan menjadikan si Raqib itu yatamarragu bergulung-gulung, ketika jatuh sampai berguling-guling di atas tanah itu, debu itu fi saktoti di dalam jatuhnya si Raqib, karena ada apa jatuhnya itu tadi, karena ada apa dzalika, yaitu jatuhnya bergulung-gulung si Raqib itu dalilan sebagai bentuk bukti ala fatrati atas kesalahannya, wa adami tahsili tolabati dan tidak menghasilkan di dalam pencariannya si Raqib. Ya, tentu apabila jatuh itu maksudnya melakukan dosa sampai berlama-lama, jadi bergulung-gulung itu ya, bergulung-gulung di atas tanah di dalam jatuhnya kok sampai lama, nggak cepet bangkit dari kesalahannya, tidak cepet tobat, tidak cepat menyadari dari kesalahannya itu, kok terjadi seperti itu. Ini berarti dalilan ala fatrotihi, ini sebagai bukti bahwa si Raqib itu ada di dalam kesalahan dan tentu tidak akan pernah bisa memperoleh tujuan terbesarnya, yaitu untuk ma'rifah kepada Allah. Maka itu faidah waqa'a minka, maka faidah, maka apabila waqa'a terjadi atau jatuh minka padamu, ayyuhal fakiru, wahai yaitu sang fakir, ya pejalan orang-orang yang suluk ini, salik ini loh. Kalau kamu terjatuh, kamu melakukan apa zanbun dosa, falayakun, maka jangan sampai ada apa dosa itu sababan menjadikan sebab fi kotaika, menjadikan sebab putus asamu, atau kamu menghentikan anillahi untuk beribadah kepada Allah, au yu'ayyisuka, atau menjadikan kamu putus asa minal istiqomati, untuk selalu beristiqomah ma'allahi, bersama Allah, sehingga fayatadha'afu, menjadikan akan berlipat ganda, akan dilipat gandakan alaika atasmu apa wabalun, apa wibalul maksiati, ya apa wibalul maksiati, akan kerusakan kemaksiatan tadi. Jadi jangan sampai ketika kamu melakukan dosa itu kemudian kamu putus asa, dan itu nanti bahaya. Nanti kalau kamu putus asa, sudah tidak mau apa namanya menjalani hidup, yaitu sebagai seorang salik satu misal, karena kamu lama banget ini merasakan lama perjalanan belum sampai nyampe kepada makom ma'rifah. Ketika kamu melakukan kesalahan atau ada kemaksiatan menimpamu, justru kamu putus asa. Kalau seperti itu adanya, maka fayudha'afu alaika, maka pasti akan dilipat gandakan alaika kepadamu apa wibalul maksiati, yaitu ujian kemaksiatan atau kerusakannya kemaksiatan, wa ta'dunu, dan semakin berat, semakin besar fi hakika, yang kamu miliki atau menjadi hakmu apa al musibatu, yaitu musibah, wal baliyatu, dan cobaan. Kalau kamu tidak istiqomah, kalau kamu justru memutuskan hubungan dengan Allah, maka semakin berat, semakin besar musibah dan ujian pada dirimu. Sebab begini loh, fakot yakunu, maka kadang-kadang ada apa zalika, dosa itu. Jadi andaikan dosa datang kepadamu, ya biasa gitu loh, urusan dengan Allah terus. Dosa bisa kamu perbaiki, bisa kamu apa namanya, kamu sesali, kamu taubati, berusaha maksimal untuk tidak mengulang kembali. Kok andaikan mengulang kembali, yang penting jangan putus asa dengan Allah. Jangan Allah yang kamu putus ketika kamu melakukan dosa. Sebab begini loh, fakot yakunu, maka kadang-kadang ada apa zalika, dosa yang datang padamu itu justru kadang-kadang rahmatan,
menjadikan rahmat bika pada dirimu, wa tanbiyan, dan akan menjadikan sebuah tanbih, pengingat laka pada dirimu, ya, min sinatika, dibandingkan apa namanya lesanmu, ya, kahusuli malalin, seperti yaitu berhasilnya atau terjadinya kebosanan-kebosanan, wafat rotin, dan yaitu apa namanya kekendoran. Jadi kadang-kadang dosa itu justru akan menjadikan rahmat kepada dirimu dan mengingatkan dirimu daripada apa? Daripada sinatika, ya, daripada sinatika. Maka itu sinatika yang nanti menghasilkan apa? Kebosanan dan kekendoran di dalam ibadah itu loh. Jadi dosa kok membuat kamu semakin semangat. Begitu dosa, biasanya kalau nggak dosa itu ibadahnya satu kali, tapi begitu dosa mau menjadikan dirimu itu sampai berlipat-lipat ibadahmu. Biasanya kamu tidak baca Quran karena dosa kamu, akhirnya kamu sering menghatamkan Quran umumnya. Itu masih lebih bagus kan? Itu juga menjadikan rahmat pada dirimu, ya. Maka itu faidah sakota, apabila kamu putus, faidah sakota, maka bila putus siapa engkau, nah hatta maka bangkitlah siapa engkau, wa idza kumta, ketika kamu berdiri, jadatta, maka kamu berusaha untuk mendapatkan kembali, ya, perbarui lagi gitu loh. Wa qad yakunu, dan kadang-kadang ada apa zalika, dosa itu akhirat dan bid, menjadi akhir dosa, qadarahu, yang telah mentakdirkan kepada dosa siapa? Allah alaika, kepadamu. Boleh jadi bahwa dosa yang membuat kamu putus asa itu justru dosa itu boleh jadi itu adalah dosa terakhir. Makanya jangan suudzon. Boleh jadi apa yang kamu perbuat dari dosa itu adalah dosa terakhir yang ditakdirkan oleh Allah kepadamu. Makanya yang penting kamu itu harus husnudzon sama Allah, ya, husnudzon bersama atau kepada Allah dalam hal seperti ini. Maka itu wa ta'amal, kalau seperti itu wa ta'amal, maka kamu harus itu berusaha untuk apa? Berusaha untuk renungkanlah, wa ta'amal, dan renungkanlah akan dirimu ma terhadap sesuatu wakoa yang terjadi, dikasirin bagi kebanyakan minal akabiri, dari tokoh-tokoh besar. Kanu ada di mana akabir dulu itu lususon sebagai seorang kriminal, seorang pelaku kriminal seperti pencuri. Coba kamu renungkan sambil mikir, sambil merenungkan banyak riwayat cerita-cerita tentang orang-orang besar yang dulu menjadi pencuri-pencuri. Pasoro, maka jadilah siapa? Akabir tadi. Pasoro, maka jadilah siapa? Akabir tadi, khususan menjadi orang istimewa, menjadi orang yang istimewa. Seperti siapa? Kayak Ibrahim bin Adham. Seperti Ibrahim bin Adham dulu, wal Fudail bin Iyad, wa Abi Ya'za, ya, wa Iwairihim, dan selain diantara mereka, miman, daripada orang layukso yang tidak bisa dihitung. Maka itu falyakun, jadikanlah laka bagimu, bihim, akan mereka, apa? Uswatun, sebagai teladan, bi husnidzonni, di dalam untuk selalu husnudzon billahi, kepada Allah. Coba kamu belajar untuk merenungkan, ya, peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa yang Allah berikan hidayah kepada mereka orang-orang pelaku dosa itu loh. Akhirnya ketika Allah menghentikan, mereka menjadi para wali loh, menjadi para wali. Dari Ibrahim bin Adham, Fudail bin Iyad, Abi Ya'za, dan banyak, ya, di antara para wali-wali itu juga berangkat dari apa? Dari perjalanan hidup
yang gelap, tapi beliau tidak pernah putus asa dari kesalahan dan dosa itu. Justru itu yang mengantarkan rahmatnya Allah datang, ya. Maka itu kalau ingin panjenengan seperti itu hari ini, maka coba mengambil keteladanan dari mereka beliau itu. Jangan kemudian suudon kepada Allah, husnudonlah kepada Allah. Insya Allah kita semua ketika sudah dipilih oleh Allah, maka insya Allah akan dijadikan para wali-wali Allah. Qala dawuh siapa Allah Ta'ala, qul, ucapkan, sampaikan, katakanlah Muhammad, ya ibadi, ya ibadiya, wahai para hambaku, alladzina, ya ibadiya, wahai hamba-hambaku, alladzina, yaitu orang-orang asrafu, yang telah melakukan israf ala anfusihim, terhadap dirinya. Orang-orang yang selalu berlebih-lebihan terhadap dirinya, mungkin dalam hal masalah dosa ini. La taqnatu, jangan pernah kamu memutuskan asa, jangan kamu putus asa min rahmatillahi, dari rahmatnya Allah, ya. Wa qala, dan dawuh Allah Ta'ala juga, waman, dan adapun barang siapa itu yaknatu, yaitu memutuskan, siapa man, min rahmati Rabbi, dari rahmatnya Tuhannya, man, illa dzalun, kecuali yaitu orang-orang yang siapa, orang-orang yang tersesat, kecuali orang yang menyesatkan. Tidak ada orang yang memutuskan terhadap rahmatnya Allah kecuali orang yang sesat. Di dalam ayat yang ini, wa qala dawuh siapa Allah Ta'ala, la yayasu, jangan pernah, yaitu memutuskan min rauhillah, dari rahmatnya Allah, illal qaumul kafirun, kecuali yaitu komunitas-komunitas orang-orang kafir. Jadi tidak ada orang yang memutuskan rahmat Allah kecuali orang kafir. Kok ada orang Islam putus terhadap memutuskan rahmat Allah, berarti itu sama dengan kafir hukumnya. Maka itu Kanjeng Rasul SAW, wa qala dawuh sahabat Rasulullah SAW, kullu ibni Adam, adapun setiap anak turunannya Nabi Adam itu khoto'u, yaitu banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khoto'ina, adapun sebaik-baik orang yang banyak melakukan kesalahan itu at-tawwabuna, yaitu kembali tobat. Jangan putus asa, jangan kemudian memutus untuk menyembah kepada Allah, itu salah besar itu. Wa qala dawuh, itu alaihi, tetap atas anjing Nabi, assalamu, adapun keselamatan atau salam. Innallaha, satemen sesungguhnya Gusti Allah itu yuhibbu, mencintai siapa Allah, kulla muhtanin, pada setiap orang yang banyak dosanya, tawabin, yang mau kembali, banyak dosa tapi cepat mau kembali bertaubat kepada Allah. Yakni yang dimaksudkan atau menghendaki siapa Nabi itu, maksudnya begini dalam hadis ini, Allah itu cinta kepada orang yang banyak dosanya yang kembali itu, kasirat dzanbi, banyak dosa, kasirat taubati, juga banyak taubat. Qala dawuh siapa Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha, sesungguhnya Allah itu yuhibbu, mencintai Allah, at-tawwabina, kepada orang yang taubat, wa tuhibbu, wa yuhibbu, dan mencintai Allah al-mutatahhirina, orang-orang yang selalu berusaha untuk mensucikan jiwa dan raganya. Fadhil ayatu, maka adapun ayat-ayat ini itu tuqawi, yaitu menguatkan kepada apa? Roja al-ibadi, akan harapan hamba, bahwa hamba itu walaupun banyak dosanya itu punya harapan untuk dapat ampunan Allah,
ya, menguatkan akan harapan hamba, watujibu dan menetapkan atau mewajibkan atau menuntut al-i'tidalah adanya keseimbangan, wasadada dan kebenaran. Jadi harus seimbang. Kalau memang kasiro dzanbi, ya kasiro taubati. Kalau banyak dosa, ya kudu banyak tobatnya. Waqad bayyana dan sungguh menjelaskan ya musannaf nanti asal rojai tentang yaitu dasarnya roja, asal usul roja atau dalil-dalil dasar ya tentang makom roja wal khaufi, dan yaitu makom khauf ini nanti akan dijelaskan nanti ya. Waman sya'uma dan waman sya'uma ya, waman sya'ima bisa waqad bayyana asal rojai wal khaufi waman sya'uma, dan yang munculnya kedua apa namanya sifat roja dan khauf itu dari mana. Nah nanti akan dijelaskan di dalam kata mutiara berikutnya. Mudah-mudahan ini sebagai muqaddimah dari bab yang ke-16 ini, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.